Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, pandemi COVID-19 menghantam sejumlah sektor tak terkecuali sektor otomotif. Begitu berat rasanya roda berputar di sektor otomotif. Produksi yang menurun ditambah dengan minat daya beli kendaraan masyarakat yang juga menurun menjadi sebuah efek domino bagi dunia otomotif. Insentif yang awalnya diharapkan ternyata ditolak. Lalu bagaimana industri otomotif keluar dari tekanan ini? Kita ulas di pagi hari ini, tahun terburuk industri otomotif. Kita lihat dulu betapa getirnya industri otomotif harus bertahan dengan penurunan penjualan yang sangat signifikan di 3 bulan pertama tahun 2020. Kita lihat penjualan mobil itu masih mampu berkinerja baik. Tapi memasuki bulan April tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Terjun bebas 89,71% secara man-to-man untuk penjualan di bulan April 2020 yaitu 7.900 unit begitu ya. Turun 89,71% dari bulan Maret di 76.800 unit dan turun juga secara year on year untuk April, berarti April 2020 dengan 2019 dibandingkan secara year on year turunnya itu lebih dalam 90%. Artinya penjualan mobil di tahun 2020 khususnya di bulan April terjun bebas. Memang kalau kita lihat recovery penjualan terlihat sejak September tahun 2020. Ada kurang lebih di angka 48.600 unit begitu ya untuk penjualan mobil di bulan September. Jadi sudah mulai terlihat peningkatan recovery-nya. Tapi kalau kita bandingkan dengan September 2019 masih juga turun dari 93.200 unit. Nah kalau kita lihat memang terjadi sebuah penurunan penjualan secara domestik begitu ya di dalam negeri untuk penjualan mobil. Karena di bulan November saja itu masih mencapai kurang lebih 53.800 unit begitu ya. Masih kurang memuaskan begitu kinerja penjualan mobil di bulan April. Karena kalau kita lihat memang untuk minat dari masyarakat khususnya untuk membeli mobil di tahun pandemi ini sangat kurang begitu ya, karena kita tahu ada berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya mobil mungkin bukan menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi kecuali mungkin Anda Sultan masih bisa membeli mobil di tahun pandemi ini. Nah seiring sejalan dengan penjualan mobil, produksi mobil tanah air juga belum begitu moncer sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana produksi mobil di tanah air. Nah sebelum pandemi melanda tentunya kalau kita bercermin pada data tahun 2019 produksi mobil domestik kita itu hanya mencapai kurang lebih 1,3 juta unit di tahun 2019. Kalau Anda semua tambahkan bar-bar berwarna hijau dari Januari sampai dengan Desember 2019 itu hanya 1,3 juta unit. Padahal kita tahu bahwa kapasitas produksi mobil domestik kita bisa mencapai 2,4 juta unit. Jadi masih jauh di bawah utilisasi. Dengan kata lain bahwa utilisasi produksi kita di tahun 2019 hanya mencapai kurang lebih 56% saja untuk utilisasi produksi mobil dalam negeri. Itu berarti ada kurang lebih 44% yang masih menganggur. Nah, di tahun 2020 atau sepanjang Januari sampai dengan November, utilisasi produksi mobil kita hanya mencapai 26%, turun kurang lebih 30% dari utilisasi produksi mobil di tahun 2019. Artinya, memang pandemi ini turut menekan produksi mobil domestik. Tapi kalau kita berkaca secara overall, sebenarnya ada atau tidak adanya pandemi, memang utilisasi produksi mobil kita masih belum maksimal karena masih 44% yang menganggur ya. Nah kalau kita lihat produksi mobil domestik kita, itu kan ada beberapa produsen kendaraan di dalam negeri yang memproduksi mobilnya di dalam negeri ya. Bukan hanya di Thailand ataupun mungkin beberapa pabrik mereka ada di luar negeri. Tapi ada juga di dalam negeri. Nah hingga Desember 2019 itu tercatat 98.300 unit untuk produksi Desember 2019. Kita lihat nanti bagaimana data di Desember 2020 karena memang belum keluar. Tapi kalau untuk November 2020 hanya mencapai 72.400. Artinya memang terjadi peningkatan sejak Januari 2020 tapi tidak begitu signifikan di angka 72.400 ribu unit begitu ya. Karena di Januari 2020 itu angkanya mencapai 112.700 unit. Artinya terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 untuk produksi mobil. Memang
Pihak asosiasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo melihat besarnya tekanan pada sektor otomotif selama pandemi corona memerlukan perhatian khusus dengan sebuah insentif agar penjualan mobil bisa ditingkatkan. Kalau kita lihat awalnya memang ada usulan begitu ya dari Kementerian Perindustrian untuk pajak 0% bagi kendaraan baru menjadi sebuah angin segar dengan harapan ada gairah daya beli mobil baru di masyarakat. Dengan pajak mobil baru 0%, maka harga mobil baru pasti dipastikan akan jauh lebih murah. Karena kalau kita lihat dari 100% untuk indikator harga mobil itu 60% diantaranya adalah pajak yang harus Anda bayarkan. Nah, untuk membeli mobil baru tentunya diharapkan ada sebuah insentif. Tapi ternyata kalau kita lihat kenyataan tidak semanis dengan apa yang diharapkan begitu ya. Menteri Keuangan menolak usulan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ya. Jadi Sri Mulyani mengatakan kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0%. Seperti yang disampaikan oleh industri dan juga Kementerian Perindustrian. Jadi Bu Sri Mulyani menolak usulan pajak 0% bagi mobil baru. Alasannya yang pertama adalah menolak pajak 0% karena memang tidak ada pertimbangan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0%. Yang kedua adalah Bu Sri Mulyani menilai sudah banyak sebenarnya insentif yang diberikan oleh pemerintah ke semua sektor, termasuk diantaranya adalah sektor-sektor yang tertekan akibat pandemi. Kalau Ibu Sri Mulyani juga mengatakan kalau akan terus melakukan evaluasi untuk seluruh insentif yang diberikan pemerintah ke berbagai sektor untuk menimbulkan sebuah keadilan dan juga bantuan itu jangan sampai memberikan dampak negatif ke kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita lihat memang usulan 0% pajak mobil baru ditolak. Satu usulan ditolak tapi tidak membuat patah semangat bagi industri dan juga Menteri Perindustrian. Karena ada sebuah insentif baru yang direncanakan akan diberikan begitu untuk tentunya sektor otomotif. Walaupun pajak mobil baru 0% ditolak, tapi kabarnya akan diganti dengan diskon barang mewah. Jadi skema diskon pajak penjualan barang mewah. Jadi Presiden Joko Widodo dikabarkan ini sudah setuju begitu ya dengan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk mobil-mobil baru. Skema insentif pajak ini diusulkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang begitu ya untuk merangsang pasar agar kembali bergairah akibat dari corona. Jadi usulan ini juga masih menunggu persetujuan dari Bu Sri Mulyani lagi ya karena dia adalah bendahara negara begitu menghitung-hitung kalkulasi begitu ya, dihitung apakah ini merugikan atau tidak begitu atau bisa diberikan insentif ini. Jadi insentif diskon PPNBM memang dinantikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor. Harapannya sebenarnya dari Gaikindo diskon PPNBM bisa mencapai 5%. Memang selama ini kalau kita lihat pajak PPNBM itu sudah tidak dikenakan lagi bagi kendaraan tipe LCGC seperti Ayla, Agya dan kawan-kawannya yang termasuk LCGC. Tapi nanti ada aturan yang berubah lagi di 2021 kalau saya tidak salah akan dikenakan kembali 3% untuk LCGC ya. Nah, selama PPNBM itu dikenakan, tentunya variatif sebenarnya PPNBM-nya. Ada mulai paling rendah itu 10% dan juga pemotongan ini diperjuangkan oleh Gaikindo untuk produksi kendaraan dalam negeri. Jadi untuk kendaraan impor ya tidak boleh dong karena kita tahu produksinya di luar negeri ya. Itu tidak ada efeknya juga yang besar begitu untuk penjualan industri otomotif dalam negeri kita. Nah, kalau misalnya insentif ini diberikan, itu apa sih efek dari stimulus ini ketika diberikan? Yang pertama adalah harga mobil akan jauh lebih murah. Karena tadi yang saya katakan, dari 100% harga mobil, 60% diantaranya adalah pajak yang harus Anda bayarkan. Jadi lebih mahal pajaknya sebenarnya daripada harga mobil utamanya ya. Nah, yang kedua adalah daya beli masyarakat diharapkan bisa tumbuh. Selama ini kan corona itu membuat daya beli masyarakat khususnya untuk membeli mobil agak lebih rendah ya. Terlihat tadi bagaimana daya beli masyarakat atau penjualan mobil itu sangat turun drastis dan ini menjadi tahun terburuk bagi sektor industri otomotif. Dan diharapkan ketika tentunya insentif ini diberikan atau stimulus ini diberikan itu penjualan mobil bisa meningkat. Ya mungkin tidak ujuk-ujuk juga akan langsung meningkat begitu ya. Karena kita tahu dari industri otomotif ini ada efek berantai yang akan diberikan atau efek domino. Ada kurang lebih 1,5 juta tenaga kerja di industri otomotif, baik di penjualan, produksi, dan segala macamnya yang tentunya ketika penjualannya meningkat, maka itu juga akan memberikan efek domino terhadap masyarakat atau mungkin orang-orang yang bekerja di industri otomotif. Memang kalau kita lihat hitung-hitung dari tentunya kita lihat bagaimana industri otomotif harus ada sedikit hitung-hitung begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana tentunya kalau kita lihat industri otomotif dari penjualan domestiknya juga memang agak
sedikit menurun di tahun 2020. Memang kalau kita lihat di bulan November itu datanya ada sedikit kesalahan begitu ya. Harusnya itu kurang lebih di November 2019 itu adalah 91.200 unit begitu ya. Sedangkan di 2020 kalau kita lihat adalah memang 53.844 unit. Memang masih terjadi penurunan penjualan di bulan November tahun 2020 ini. Tapi kalau kita lihat di sepanjang tahun 2020 ini secara overall memang belum terjadi peningkatan yang baik atau penjualan yang baik di sektor otomotif. Memang hitung-hitung dan juga kalkulasi diskon PPNBM harus sedang dikaji oleh Menteri Keuangan. Apakah akan terwujud atau tidak? Di sisi lain sebenarnya untuk memaksimalkan utilisasi dalam negeri juga masih menjadi PR bagi industri otomotif di dalam negeri.